wa bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini dimulai membaca siapa ini? Umurwah ya. Nah, Ustaz, Ustaz. Ayo Umurwah silakan. Bismillah. Qad yakunul insanu taba taubatan nasuhan wa nadima wa arafa min nafsihi annahu lan ya'uda. Fahadal afdalu an la yadhhaba wa la yukhabbiru an nafsihi bal yaj'alul amra sirran bainahu wa bainallahi wa man taba taballahu alaihi. Wa amma man khafa an la takuna taubatuhu nasuhan wa khafa an ya'uda wa yarji'a ila dhanbi marratan ukhra fa fahadal afdalu fi haqqihi ay yadhhaba ila waliyil amri aw ila al-qadi aw ghairihi li yuqarra indahu Yukiro. fayuqama Li yukiro. Aqarra yukiru. Aqarra yukiru. Li yukiro. nah Ustaz Aqarra. Aqarra mengakui. Ya. liyuhira indahu fayuqama alaihil haddu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yudkhulani ya- yadkhulanil jannata yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtalu thumma Bentar. Ini hadis yang ke-23 ya. An ibni Abbasin. Hadis yang ke-23. Wa an ibni Abbasin. Wa an ibni Abbas. Afwan Ustadz, kurang kedengaran suaranya. Keliwat anti. Hadis yang ke-23. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Oh, Iya. nama Ustadz. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li bani adama mil'a wadin malan la ahabba anna lahu ilaihi mislahu wa la yamla'u aina bani adam illa turabu wa yatubullahu ala man taba muttafaqun alaih. Ini wala yamla'u aina. Ini dalam riwayat yang lain wala yamla'u fahu. Iya Ustaz, tapi di sini Iya, di kitab mana fahu ini, tapi aina mungkin riwayat lain mungkin. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, terus kan? hadis lain itu jauh fahu. Iya, ada jauh fahu, ada fahu, ada fa mulutnya. Fa kan isim isim apa? Asmaul khamsah itu loh. Abu, aku dan fu. Fu itu di situ fahu. Wala yamlau fahu illa turabu. Tapi kita lanjutkan aja dulu nggak apa-apa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu Ya. Bagaimana Ustaz? Al-hadisur rabi wa ishruna. Wa an al-haditsu al-haditsu rabi' wal ishruna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannata yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtalu thumma yatubullahu 'alal qatili fayuslimu wa yustashhadu muttafaqun alaih. Asyarhu asyarhu Syarhu hadanil hadisani fi bayani taubati wa anna man taballahu alaihi
mahma azuma dzambuhu. Lianna Allah Ta'ala qala fi kitabihi walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yahzanun wa man yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Suratul Furqan al-ayatu tsamaniyatu wa sittuna ila sabi'ina. Iya. Fal haditsul awwalu an Abdillahi bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ma'nahu anna bana adama la yashba'a minal mali walau kana lahu wadin wahidun labtagha ay tolaba an yakuna lahu wadiyani wala yamla'u jawfahu illa surabu wa dzalika idza mata wa dufina wa tarakat dunya wa ma fiha hina idzin yaqtani'u li'annaha fatathu walakin ma'a dzalika hasar Rasulullah walakin ma'a dzalika Wassalam. hasar Rasulullah Ya. hasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala taubati li'annal ghaliba annal ladzi yakunu indahu tam'un fil mali annahu la yahtarizu minal asya'il muharramati minal kasabil muharrami Minal kasbi. minal kasbi Iya, kasbi. minal kasbil muharrami. Iya. Biarkan dulu ya. Sungguh seseorang itu benar-benar bertaubat secara tulus, dia menyesal dan nampak darinya tidak akan kembali ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Maka hal ini dan dia tunggu sebentar. Arafah mengetahui, dia menyesal dan wa'arafah dan dia mengetahui dari dirinya bahwasannya dia tidak akan mengulanginya, tidak akan kembali lagi ke dosa tersebut atau maksiat tersebut. Ayo ulangin. Sungguh seseorang itu benar-benar bertaubat dalam keadaan tulus. Dia menyesal dan dia mengetahui dari dirinya tidak akan kembali ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Maka hal ini ya orang ini atau ini yang afdol adalah maka orang ini yang afdol atau yang lebih utama, dia tidak pergi dan tidak menceritakan tentang dirinya, bahkan dia menjadikan perkaranya tersebut tersembunyi hanya antara dia dan Allah. Dan barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan memberikan taubat atasnya. Itu sih rahasia. Bahkan dia menjadikan perkara ini rahasia antara dia dan antara Allah. Iya, tersembunyi atau rahasia ya. Bahkan dia menjadikan perkaranya sebagai rahasia antara dirinya dan antara Allah saja. Kemudian wa amma man khofa. Dan adapun seseorang itu takut taubatnya tidak tulus, dia takut akan kembali atau mengulangi dosa tersebut sekali lagi, dalam perkaranya ini lebih afdol dia pergi ke waliul amr atau kepada hakim atau selainnya agar dia mengakui dan ditegakkan hukum atasnya. Untuk yaitu li itu untuk li yukiro untuk mengakui di sisinya itu dosa-dosa yang dia lakukan dan ditegakkan atas dia hukuman.
Ini lam apa lam taklil untuk ya. Atau iya lam taklil benar ya. Ya teruskan yang ke-23, 23. Jadi ini jawaban dari pertanyaan di atas ya. Mana yang lebih afdol seseorang itu ketika melakukan zina, apakah dia pergi ke waliul amr untuk ditegakkan hukuman atau tidak gitu. Nah jawabannya itu. Jawabannya tadi kalau dia yakin dirinya itu benar-benar bertobat dan nggak mungkin kembali ke hal tersebut, maka dia menjadikan ini sebagai rahasia antara dia dan dirinya, antara dia dan Allah, dan dia tidak pergi ke waliul amr untuk menceritakan tentang dirinya. Adapun kalau orang yang takut, dia akan kembali lagi dalam dosa tersebut, maka dia pergi ke waliul amr atau kodi untuk ditegakkan hukuman atas dirinya. Saya teruskan hadis yang 23, wa an ibni Abbasin. Hadis yang ke-23 dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Adam itu memiliki satu lembah harta, sungguh dia akan menginginkan semisal yang pertama dan tidak ada yang dapat memenuhi. Di sini Ustadz aina matanya Ustadz. Iya, Mata itu adalah ada kecuali tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. iya. Ini kalau dalam riwayat yang lain dan tidaklah memenuhi mulutnya ya atau tenggorokannya atau mulutnya kecuali tanah. Ya mungkin ini dalam riwayat yang lainnya ya pakai lafadz ain, tapi maknanya sama. Maknanya disebutkan nanti akan disebutkan maknanya ya, nanti disebutkan insyaallah. Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang lelaki yang salah satu dari keduanya itu membunuh yang lainnya, lalu kedua-duanya masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian seorang laki-laki yang membunuh tersebut bertaubat kepada Allah. Allah memberikan ampunan kepadanya, dia masuk Islam, berperang lalu mati syahid. Masya Allah benar ya seperti itu mas. Bagus itu terjemahannya bagus. Terus Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian asyaru penjelasan hadis tersebut. Ini Ustadz Syarhu di sini penjelasan. penjelasannya, asyaru penjelasannya. Penjelasannya dua hadis ini penjelasan tentang taubat. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan memberikan ampunan atasnya seberapapun besar dosanya. Sebab Iya, Allah berfirman di dalam kitabnya di dalam surat Al-Furqan ayat 68 hingga 70. iya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersamaan penyembahan kepada Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, siapa yang melakukan hal yang demikian itu niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Iya, aku akan dilipat Surat gandakan. Al-Furqan ayat 6. Dan Teruskan barang lagi. siapa yang melakukan Enggak, wayudofu dan akan dilipat gandakan bagi dia azabnya nanti di hari kiamat wa yakhlud fihi muhana dan dia kekal di sana muhana dalam keadaan hina dalam kecuali ya kecuali orang yang bertaubat, ya beriman, beramal soleh, maka kejahatan mereka Allah gantikan dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ya terus kan Maka hadis yang pertama dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna hadis tersebut bahwasanya Ibnu Adam tidak akan merasa cukup dari harta itu walaupun dia telah memiliki satu lembah harta, dia tidak mencari hanya yang selembah itu, enggak yaitu dia
Walaupun dia memiliki satu lembah harta, labetago, maka dia akan mencari, tolaba, dia mencari. Ya, namun Ustaz, Dia mencari, dia mencari lagi lembah yang kedua dan tidak ada yang dapat memenuhi. Di sini Ustaz, mulutnya Ustaz. jauh itu kerongkongan. Oh, kerongkongan. Iya, kerongkongan tenggorokan. Jauh, tenggorokan. Oh, Dalam, nah. dalam riwayat hadisnya itu tidaklah memenuhi mulutnya, fahu, illa turobu, kecuali tanah. Tapi sama aja dia mati gitu maksudnya ya. Tadi kan? Eh, dan tidak ada yang dapat memenuhi kerongkongannya kecuali tanah. Yang demikian itu keinginannya akan tercukupi ketika dia sudah meninggal, dikuburkan, dan dia meninggalkan dunia beserta segala apa yang ada di dalam. Iya. Hina ini. Sesungguhnya orang yang dapat mengatasi, Hmm? karena orang yang Karena sungguhnya dunia mengatasi atau mengontrol, enggak, li'annaha fatathu. Karena ah, sungguhnya dunia itu telah oh, meninggalkan, karena sesungguhnya dunia itu telah meninggalkannya. telah luput dari dirinya. Terus Walakin tetapi akan tetapi bersamaan demikian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bertaubat ya karena karena sesungguhnya orang yang dapat mengatasi atau mengontrol ketamakan dari harta yang sebentar harta sebentar. yang Enggak, golib itu bukan orang yang dapat memenangkan atau mengontrol, bukan. Makna al-golib. Jadi nanti kalau kalian dapat al-golib ya, ini kebanyakannya. Perhatikan ya, al-golib, li'an al-golib, karena sebenarnya kebanyakannya. Li'an al-golib, golib itu kebanyakan. Memang secara bahasa, golib itu artinya yang memenangkan. Yang memenangkan, yang bisa mengontrol, tapi golib di sini maknanya adalah kebanyakannya. Karena sesungguhnya kebanyakan orang yang indahu tomaun filmal, orang yang memiliki toma, kerakusan dalam harta. Nah itu. Ayo ulangi lagi. Ayo Murwa ulangi lagi. dari li'anal ghalib. Ya, Lianal Golib. Namun Ustaz, karena kebanyakan orang yang terus Ustaz, karena sesungguhnya Sungguhnya karena kebanyakan kebanyakannya karena kebanyakan li'annal ghaliba karena kebanyakan orang yang tamak harta di sisinya ah, annahula eh, sesungguhnya dia dia sesungguhnya dia tidak akan mengumpulkan dari enggak ya, harta. tariz tidak bisa menjaga, ikhtiroz tidak bisa menjaga. Oh, namun salah ada Ah, artian. karena sungguhnya dia tidak bisa menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan dari kasbi, mendapatkan harta yang diharamkan, dari mencari harta yang diharamkan. Dalam artian li'annal ghaliba, karena sesungguhnya kebanyakannya ya, bahwasanya orang yang indahu, yakunu indahu, orang yang dia memiliki toma, kerakusan dalam harta, ini dia tidak bisa menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan, minal kasbil muharam, dari mendapatkan harta yang diharamkan. Nah ini faedah juga ini termasuknya. Jadi kebanyakan nih orang yang tamak, rakus terhadap harta, ini nggak bisa menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan, dari mencari harta-harta yang diharamkan, dari mendapatkan harta yang diharamkan. Ini faedah ya. Jadi kebanyakan manusia kalau dia tamak terhadap harta, ini nggak bisa menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan apa saja biasanya diterjang, baik itu riba, baik itu cara menipu dan yang lainnya. Ini ada yang pertama maknanya ya. Jadi manusia itu nggak akan puas dengan harta. Kalau punya satu lembah, pasti dia akan mencari lembah yang keduanya dari harta itu. Kecuali nanti apa? Kalau sudah mati, baru yaktani, dia akan merasa puas dan berhenti dari pencariannya itu. Baik, berikutnya.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Baik, Sabrina ini ya. Nah Ustaz. Ya, dibaca. Wa amal insanu. Bukan ini nih, sebelumnya ini. Wa amal insanu. Enggak, ini keliru ini. Di halamannya dulu tahlilin. Walakin dawa'u dzalika. Bismillah. Ayo, Sabrina. Afwan Ustaz. Ayo, teruskan. Halo. Bismillah Afwan Ustaz. Tadi ada orang. Oh ya. Bismillah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala walakin dawa'u dzalika bit-taubati ilallahi wa lihadza qala wa yatubu Allahu 'ala man taba faman taba min sayyi'atihi walau kanat hadhihi sayyi'atu mimma yata'allaqu bil mali fa inna Allaha yatubu 'alaihi. Ammal hadisu tsani fahuwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yadhakullahu ila rajulaini al-hadisa wa dhahikallahu ila hadaini ar-rajulaini li'annahu kana bainahuma tamamul adawati fid dunya. Halo? Iya, teruskan. Oh, Hatta inna hadahuma. hatta inna in Inna. hatta in Inna. ahada Inna. inna Hatta inna ahadahuma. hatta inna ahadahuma qatalal akhara faqalaba Allahu hadhihi al-adawata allati fi qalbi kulli wahidin minhum wa azala ma fi nufusihima minal ghalli Gili, gili. gilli Gili. Ya, ya. 6 wa azala ma fi nufusihima minal gilli li'anna ahlal jannati yadkhuruna minal gilli wal hiqdi Wal haqdi. Hakat, haqdi haqdi, dendam. wal haqdi kama qala Allah ta'ala fi wasfihim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa naza'na ma fi sudurihim min gillin wa ihwanan ala sururim mutaqabilin. Suratul Hijr al-ayatu ar-rabi'atu eh Ya, as-sabi'atu Ar-rabi'atu. ar-rabi'atu was As-sabi'atu. as-sabi'atu war-rabi'una wa Hmm. fahada wajhul ajabi minallahi azza wa jalla. Eh, eh, Li. lihadaini rajulaini annahu kana bainahuma tamamul adawati summa inna Allah ta'ala manna ala hadzal qatil alladhi kana kafiran fataba Allahu alaihi fa fihi dalilun ala anna al-kafira idza taba min kufrihi walau kana qad qatala ahadan minal muslimina fa inna Allah ta'ala yatubu alaihi li'anna al-islama yahdimu ma qal Qablahu. qablahu
ma qablahu. Iya, diartikan dulu. Iya, diartikan. Naam, Ustaz. Iya, diartikan dulu. Berkata musannif rahimallahu taala, akan tetapi obat dari itu ialah dengan bertaubat kepada Allah taala. Dan karena inilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah menerima taubat seseorang yang bertaubat kepadanya. Dan barang siapa yang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, walaupun kesalahan ini Mima berkaitan. Dari walaupun kesalahan ini berkaitan dengan harta, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Jadi tadi itu ya, obat dari kerakusan dan ketamakan seseorang terhadap harta, itu dia obatnya bertaubat. Obatnya bertaubat. Karena kan disebutkan kan sebelumnya kan, manusia yang memiliki ketamakan terhadap harta, ini dia nggak akan bisa menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan dalam mencari duit, dalam mencari uang. Nah, maka obatnya apa? Obatnya itu bertaubat. Karena sungguhnya Allah mengampuni taubat meskipun itu dari perkara-perkara yang berkaitan dengan harta. Mungkin dia riba, mungkin dia nipu, dan semisalnya. Terus, amal hadis Susani, ada pun hadis kedua. Adapun hadis kedua, yaitu dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa terhadap dua orang lelaki. Ya. Yang hadis sebelumnya. Al-hadisa. Al-hadisa. Al-hadis. Terus, Eh, Allah tertawa. Allah tertawa kepada dua orang lelaki ini. Iya. Karena Iya. sesungguhnya di antara mereka itu ada akhir. Tamam itu sempurna. Permusuhan yang sempurna. Tamamul adawah. Ini Terdapat di antara keduanya itu ada tamamul adawah. Permusuhan yang sempurna. Permusuhan yang besar di dunia. Di antara keduanya itu ada permusuhan yang sempurna di dunia. Hingga Maksudnya sesungguhnya permusuhan ya. Maksudnya permusuhan itu permusuhan yang besar gitu. Permusuhan yang banget lah. Sampai-sampai salah seorang di antara keduanya. sampai seorang di antara keduanya itu membunuh yang lainnya. Iya. Terus? Maka Allah membalikkan perseteruan ini yang Musuhan ada ini. permusuhan ini yang ada di Ya. setiap hati mereka dan Dan menghilangkan apa? apa yang ada di dalam jiwa mereka dari Berupa gil. Apa gil? berupa dendam. Hah? Dendam Iya, berupa gil, dendam. Sama hakat maknanya gil, dendam. Ya. karena sesungguh bahwasanya Karena para karena sesungguhnya sungguhnya penduduk surga para penduduk surga itu disucikan dari dendam dan dengki. ya dari dengki dan dendam. Dari dendam dan dengki ya sama mananya. Sebagaimana perkataan Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, mana tadi? Dan kami hilangkan atau kami Kami cabut. lenyap. Dan kami cabut segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Sedang Ya. mereka bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Iya. Terus fahada. Dan inilah wajah yang indah dari Allah. Ya, bukan wajah, ini sisi ketakjuban. Fahada dan ini sisi dari ketakjuban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sisi ketakjuban dari Allah Azza wa Jalla. Karena terhadap dua orang lelaki tersebut.
terhadap dua orang lelaki tersebut, bahwasanya dulu di antara mereka itu Ada terdapat permusuhan. ada permusuhan yang sempurna. Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala mana? Mana itu apa Me- artinya? Mana itu menganugerahi atas pembunuh ini, memberikan anugerah pembunuh ini, maksudnya memberikan anugerah hidayah Memberikan anugerah hidayah terhadap pembunuh ini yang dahulunya kafir lalu Nah, bertaubat. terus maka Allah Maka Allah menerima taubatnya. lalu Allah menerima taubatnya. Terus Dan di fihi dalamnya dalil. dan di dalamnya terdapat dalil atas atas seorang pembunuh Atasnya tatkala itu atasnya itu maksud diartikan. Jadi dalam hadis ini ada dalil bahwasannya gitu aja langsung ya. nah, bahwasanya seorang pembunuh tatkala dia bertaubat dari kekafirannya itu. Ya, dari kekafirannya, dari kekufurannya. Ustaz, saya ulang Yusuf. Ya, bahwasanya orang kafir jika dia bertobat dari kekufurannya, Bahwasanya orang kafir tatkala ia bertobat dari kekufurannya dan walaupun ya, dia telah membunuh salah seorang dari kalangan orang-orang Muslim, maka sungguhnya maka Allah sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya karena ya sesungguhnya Islam menghancurkan, menghapus atau menghancurkan menghancurkan sesuatu apa-apa sebelum yang Islam. iya, jadi seorang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, maka dosa-dosa yang sebelumnya itu akan dimusnahkan, dihancurkan. Jadi segala sesuatu yang sebelum dia masuk Islam ini akan dihancurkan, dimusnahkan. Jadi orang kalau masuk Islam, bertobat dan masuk Islam, maka dia bersih ya, bersih. Adapun yang sebelum-sebelumnya telah hilang dan dihancurkan. Tapi berikutnya Nah, Ustaz. ini Weni. Ibu ini ya, kan Ibu ini. Asalis babus sobri. Ya, bagus sober ya. Kita masuk ke bab sober ini faedahnya banyak sekali nih, Masya Allah ya. Kalau kalian mengikuti dari awal sampai nanti akhir, insya Allah kesabaran kita akan bertambah dengan membaca bab ini. Amin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Suratu Ali Imran, mi'atan. Mi'atan kan Ustaz? Ya, mi'atan. Ya. Nah, wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Suratul Baqarah khumsah wa khumsun ba'da mi'ah. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar Al-Ashir. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Asy-Syura salasah wa arba'un. Wa qala ta'ala ini wasta'inu ya Ustaz ya. Wasta'inu. Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah salasah wa khumsun ba'da mi'ah. Wa qala ta'ala walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Suratu Muhammad wahid wa salasun. Wal ayatu fil amri bisobri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufatun. Asyarh asobru fil qati al-habsu wal muradu bihi fi syar'i habsun nafsi ala umurin salasatin. Al-awwal
ala ta'atillah, atsani an muharramillahi, An-naham. as-salis maha ya? Mahamil. Maha ya. Ingat-ingat ini maha itu jamaknya ya. Oh, berarti maharim ya Ustaz. Ya, maharim. An maharimillahi, asalis ala aqdarillahil mu'limatu, hadihi anwa. Dari mu'limati. Oh, Iya, mu'limati ini naat. Iya naat dari akdar. Akdar kan ma'rifat itu karena mudah kepada Allah. Ya. iya. Nah, Ustaz. Berarti ala aqdarillahil mu'limati, hadihi anwa usabrillati dzakaraha ahlul ilmi. Al-amrul awwalu an yasbiral insanu ala ta'atillahi li anna ta'ata sakilatun ala nafsi wa tas'ubu alal insani wa kadzalika rubbama takunu sakilatun alal badani bihaitsu Sakilatan warubama takunu. Sakilatan. Ini khobar dari kana. khobarnya ya Ustaz. Nah, Mana isimnya ini? Takunu. Domir hiya kembali ke to'at. Warubama rubama terkadang catatan itu berat ya. Sakilatan alal badan. Nah, Ustaz. Alal badani bihaitsu yakunu ma'al insani syai'un Iya, syai'un. minal ajzi wa ta'abi wa kadzalika an yakunu fiha masyaqqatun minan nahiyatil maliyati kamas'alati zakati wa mas'alatil haji. Fatta'atu fiha syai'un minal masyaqqati ala nafsi wal badani fatahtaju ila sabrin wa ila mu'anatin. Iya. Wa ila Iya. mu'anatin. Gimana, Ustaz? Benar, mu'anatin dari kata ana, yu'ani, mu'anatan, mu'anatin. Wa ila mu'anatin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Suratu Al-Imran mi'atan. Olah, Ustaz. Oh, ya, diartikan dulu. Ketiga, bab sabar. Ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, dan kami akan menguji kalian dengan sungguh itu taukid, non taukid ya, 2 kali taukid itu, dan sungguh kami akan menguji kalian. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dengan sedikit gitu, Ustaz. Sesuatu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Iya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu dalam lanjutan ayatnya itu disebutkan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu orang sabar itu ketika dia tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah Ta'ala Allah berfirman, hanyalah orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya. Innama sesungguhnya, bukan hanya ya Ustaz. Innama itu hanya saja atau sungguhnya. Ini kan huruf hasr ya, huruf pembatasan. Orang-orang sabarlah yang akan ditunaikan pahalanya tanpa
perhitungan, tanpa ada hitungan. Perhitungan. Az-Zumar ayat 10. Kemudian Allah berfirman, tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ya, yang ditekankan, azmil umur ya. Cara yang ditekankan. Ditekan. Iya. Ulul azmi. Asy-Syura ayat 43. Kemudian Allah berfirman, minta istain, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Kemudian Allah berfirman, dan sungguh kami benar-benar gimana ya? Iya. Oh iya. Dan kami akan benar-benar menguji kalian sehingga sampai kami tahu orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Terus? Ya, surat Muhammad ayat 31. Dan ayat-ayat dalam hal gitu ya, dalam perkara Perintah. Jadi amr itu memang dua, artinya bisa perkara, bisa perintah. Ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, kamu paskan maknanya. Dan ayat-ayat fil amri dalam perintah untuk bersabar. Dan ayat-ayat dalam perintah untuk bersabar dan penjelasan ya Ustaz ya. Dan penjelasan keutamaannya sangat banyak. Iya, banyak lah ya. Banyak. Kalau ma'rufahnya itu diketahui. Iya, banyak sudah diketahui oleh kaum muslimin. Diketahui. Iya, banyak terus diketahui juga. Ma'ruf gitu loh. Perkara yang ma'ruf, perkara yang sudah ma'ruf, perkara yang sudah diketahui. Nah, Asy-Syarah, sabar secara bahasa artinya menahan. Iya. Yang dimaksud secara syar'i atau secara istilah adalah yang diinginkan al-murad, yang diinginkan, yang dimau, yang diinginkan, diinginkan secara syar'i itu. Bihi, yang diinginkan bihi dengannya, dengan sabar tersebut dalam syariat adalah menahan diri dari 3 hal. Iya, 3 perkara. Atau 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Yang kedua, sabar dalam perkara yang diharamkan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Iya, menyakitkan. Yang menyakitkan. Ini adalah jenis sabar yang telah disebutkan. Jenis-jenis sabar. Jenis-jenis sabar yang telah disebutkan oleh para ulama. Bentar. Anwa itu jamak dari kata apa mufradnya? Nau'un jamaknya anwa ya, jenis-jenis. Baik, terus? Perkara yang pertama, hendaknya seorang insan itu bersabar dalam ketaatan kepada Allah, karena ketaatan itu berat. Iya, ketaatan itu berat. Atau suruh ilmu setiap hari, suruh sholat setiap hari, puasa, berat ini ya, taatan padahal itu berat. Terus? Jadi kalau ala nafsi berarti berat atas jiwa. Atas jiwa itu. Ya, karena jiwa itu kan senangnya memerintah kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu dalam surat Yusuf itu ya. Dan sulit bagi manusia dan sulit bagi kemudian kadang ya tuh. Juga seperti itu juga. Seperti itu juga
mungkin, rubama kan mungkin ya Ustaz. Terkadang. Oh terkadang. Jadi rubama itu bisa Juga, terkadang, bisa maybe, bisa maybe, mungkin, bisa terkadang. nah, Ya. kadang apa ya, terasa berat di badan karena Itu apa yang berat itu? Takunu harus tahu antum itunya ya. Nanti harus tahu apanya? keadaan. Isimnya. Oh isim, apa isimnya Ustaz? Nah, berarti apa yang berat di atas badan? Wakadzalika rubama kadang-kadang juga Ketaatannya berat. taatan itu berat, taatan ya maksudnya. Nah, ketaatan itu berat di badan, apa ya? Bihaisu itu dalam aspek Dari mungkin gini ya Ustadz ya, karena dalam menjalaninya itu manusia bisa merasa lemah dan lelah. enggak, jadi gini. Wakadzalika dan begitu juga rubama takunu. Terkadang ketaatan itu berat atas badan dari sisi mana? Bihaitu, dari sisi yakunu ma'al insan, seorang insan ini keadaannya itu memiliki sesuatu berupa kelemahan dan rasa capek. Makanya kadang-kadang berat bagi badan ketika manusia itu memiliki sesuatu berupa kelemahan dan ketidakmampuan dan kelelahan, capean. Maksudnya ma'al insan itu berarti pada diri manusia gitu. Nah, pada diri manusia terkadang yakun ma'al insan, pada seorang insan itu ada sesuatu minal Iya, ajzi berupa kelemahan, ketidakmampuan dan juga rasa lelah, ya kan? Makanya bagi badan. berupa lemah dan letih, iya. Dan seperti itu juga kadang ia merasa berat. Kadang pihak padanya itu ada Padanya ada rasa sulit gitu kan. Masyakoh keberatan, rasa berat. juga. Pihak dan Di kadang juga taat. pihak, kembali kemana nih pihaknya ini? Ketaatan itu, pada ketaatan itu ada rasa berat dari sisi Iya. minahiyat, dari sisi iya, dari sisi harta, seperti harta seperti zakat dan haji. setelah haji kan ini kadang-kadang kan juga berat bagi seorang insan ketika dia nggak memiliki harta, dari sisi harta kan ya. Nah, maka di dalam ketaatan itu terdapat sesuatu yang sulit Ya, yang berat. pada diri, berat ya. Jiwa ya, sesuatu yang berat bagi Sesuatu jiwa. yang bagi jiwa dan raga. Mm-mm. Itu maka Itu dibutuhkan kesabaran. tahtaju dia butuh, dia itu ketaatan itu butuh kesabaran. Maka ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Nah, Apa mana tuh ini? Daya tahan sama kesabaran. Daya tahan tubuh, maksudnya bukan daya tahan tubuh, tapi daya tahan. Jadi lemah apa ya, dari sisi mentalnya, tubuhnya juga nggak gampang tur gitu, nggak gampang nyerah. kuat. Karena kadang-kadang kan ada, jadi ketaatan itu wah capek nih nurut ilmu mulu, wah males lah. Nah dia nggak sabar. Jadi butuh untuk sabar dan mental yang kuat dalam menahan apa istilahnya cobaan-cobaan dalam ketaatan tersebut. Ustaz. Ya. Kemudian Allah berfirman, sama ini yang main Ustaz. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah. Robitu itu maknanya bisa menjaga perbatasan ya. Ribat. Ini kan surat Al-Imran ayat terakhir ini. Ribat itu menjaga batasan. Itu salah satu makna ribat, menjaga perbatasan ya. Perbatasan dalam perang gitu maksudnya. Karena kan kalau lagi perang juga kan namanya perang itu otomatis menyakitkan lah. Karena harus berhadapan dengan musuh, taruhannya nyawa, ini harus dikuatkan kesabarannya. Terus al-amru tsani. Udah sampai situ saya Ustaz. Ya, itu kan yang berikutnya. Halo, yang berikutnya siapa ini? Maula Ustaz. Iya, teruskan. Mulai. Bismillah. Qala syarih al-amru tsani
as-sabru an maharimillahi bihaitsu yakufful insanu nafsahu amma haramallahu alaihi li'anna nafsal ammarata bisu'i tad'u ila su'i Mas amar fayusabbiru. li'anna nafsa al-amaratu. Ini Oh, khobar dari anna. Karena jiwa itu al-amarah, memerintah. Senang itu merintah. khobar dari ana Ustaz? Iya, li'anna nafsa al-amaratu. Li'anna nafsal ammaratu bisu'i tad'u ila su'i fayusabbirul insanu nafsahu mislul kazibi wal ghishi fil muamalati wa aklil mali bil batili wa riba au ghairihi wa zina wa syurbil khamri wa sarqati wa ma asbaha dzalika minal ma'asil kasirati fayahbisul insanu nafsahu anha hatta la yaf'alaha wa hadza yahtaju aidan ila mu'anatin wa yahtaju ila kafin nafsi wal hawa. Amal amru salisu fahuwa sabru ala aqdarillahil Limati. ala aqdarillahil mu'limati li'anna aqdarallahi azza wa jalla 'alal insani mulaimatun wa mu'limatun. Al-mula ini tapi fathah Ustaz. Di sini fathah. Mula amatu apa mula imatu? Mula ima ini. Di sini kasrah. Di fathah. Al-mula imatu tahtaju ila syukri wa syukri minat ta'ati fasobru alaihi minan naw'il. Wa syukru minat ta'ati fasobru alaihi minan naw'il awwali. Wa mu'limatun bihaitsu la tulaimul insana takunu mu'limatan fayubtalal insanu fi badanihi wa yubtala fi malihi bi faqadihi wa yubtala fi ahlihi wa yubtala fi mujtama'ihi wa anwa'ul balaya Ustaz. Balaya wa anwa'ul balaya kasiratun tahtaju ila sabrin wa mu'anatin fayusabbirul insanu nafsahu amma yahrumu alaihi min izharil jaz'i bil lisani au bil qalbi au bil jawarihi li'annal insana inda hululil maksiyati lahu arba'u. musibah. Oh iya deh. Indah hulul musibah. Hulul. Iya, apa hulul. Hulul. Indah hululil. Iya, hulul musibah, ketika terjadi musibah, tertimpa musibah, dia memiliki arba'u halatin. Iya, musibah ini kok baca maksiat. Indah hulul musibati lahu arba'u halatin. Iya. Terus? Sampai sini. Ini dibaca mula ama atau mula iman, nanti coba lihat kamus dulu ya. Iya, di sini di fathah di kitabnya. Berarti dua cara baca fathah. Nanti Anda lihat kamu coba dibaca mula iman atau mula. Baik, teruskan ya, diartikan dulu. Perkara yang kedua yaitu bersabar dari apa yang Allah haramkan, yang mana seorang manusia itu menahan jiwanya dari apa yang Allah haramkan atasnya. Karena sungguhnya jiwa itu yang mana? Itu dari sisi. Apa Ustaz? Bihaisu itu dari sisi. Oh, dari sisi. Dari kalau yang mana salah Ustaz? Enggak, ya dari sisi seorang insan itu menahan jiwanya. Dari sisi seorang insan itu menahan jiwanya dari apa yang Allah telah haramkan atasnya. Karena sungguhnya jiwa itu amaratun bisu. Al-amaratu bisu. Mengajak kepada keburukan. Ya, memerintah, mengajak, memerintah kepada kejelekan dan mengajak kepada keburukan, sama. Iya, sama semakna ini. Maka seorang insan bersabar, mensabari dirinya, Ustaz, Orang insan itu menguatkan kesabaran atas dirinya. Menguatkan kesabaran atas dirinya, seperti berbohong,
Iya. gish menipu dalam bermuamalah, memakan Iya. harta dengan cara yang batil, dengan riba atau selainnya, berzina, minum khamr, mencuri, dan apa yang semisal dari kemaksiatan yang banyak. Iya. Fayah bisul. Maka seorang insan menahan jiwanya dari apa-apa yang dari semua kemaksiatan hingga dia tidak melakukannya. Dan ini membutuhkan juga tadi apa Ustaz? Daya tahan atau penderitaan Ustaz. Di kamus Iya. penderitaan. Ya daya tahan lah. Membutuhkan Daya kepada tahan. kesabaran, daya tahan gitu loh. Ya, membutuhkan daya tahan dan membutuhkan kafin nafsi, menahan jiwa dan hawa nafsu. Ya, ini butuh untuk menahan jiwa dan hawa nafsunya. Amal amrusa. Adapun perkara ketiga, maka itu adalah sabar di atas takdir-takdir Allah yang buruk, Yang menyakitkan. yang menyakitkan. Karena sungguhnya takdir-takdir Allah Azza wa Jal terhadap seorang manusia itu ada yang mula ima itu orang yang mencela Ustaz. Bukan, itu kalau laim. Laim cela. Kalau la ini ama masdar ya Ustaz. Masdar. Berarti bentuk masdar Ustaz. Iya, masdar ini. Enggak, ini sim bentuk celaan. Enggak, ini tuh Allah alam apakah ini sim maf'ul atau isim fa'il atau masdar, tapi ini kalau enggak isim fa'il isim maf'ul. Soalnya yang isim fa'il. Makanya berarti mulai artinya menyenangkan. Menyenangkan, ada yang menyakitkan. Oh gitu. Menyenangkan karena sungguhnya takdir Allah itu ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Adapun yang menyenangkan membutuhkan, maka ia butuh atas rasa syukur dan syukur dari ketaatan dan sabar di atasnya itu dari jenis yang pertama. Maka bersabar di atas bersyukur. Nah, bersyukur ini kan juga butuh sabar. Jadi maksudnya itu biasa bersyukur, jangan sampai kita nggak bersyukur kan, dan itu butuh kesabaran. Nah, sementara syukur ini termasuk dari ketaatan, termasuk yang jenis yang pertama itu ala taatillah ya Ustaz. Jadi bersabar di atas ketaatan, ya. Yang kedua, wa mu'limatun, yang menyakitkan, yaitu dari sisi dia apa tadi tulaimu mencela Ustaz. Apa tadi? Tulaimu tidak memberikan apa Ustaz? Tidak memberikan kesenangan kepada seorang insan. Tidak memberikan kesenangan kepada seorang insan. Dia itu mu'limah, menyakitkan. Yaitu menyakitkan. Oh ya, maksudnya tidak kata lainnya. Payu betala insanu, seorang manusia itu diuji pada badannya, dan juga diuji pada kehilangan hartanya. Dan diuji hartanya bifakodihi, hilang dengan kehilangannya. Iya, jadi seorang insan itu diuji pada badannya, pada hartanya, dengan kehilangannya. Dan diuji pada keluarganya, dan diuji pada masyarakatnya, dan macam-macam bala atau musibah. Itu banyak membutuhkan kesabaran dan daya tahan. Ya, dan macam-macam ujian atau bala ya, musibah itu banyak ya, butuh kepada kesabaran dan mu'anah, sama kesabarannya, daya tahan. Terus maka seorang insan menguatkan kesabaran atas dirinya terhadap apa-apa yang Allah amma yahrumu, apa yang yahrumu, Allah mengharamkan atasnya Ustaz. Kalau yahrumu berarti haram saja sudah. Nggak perlu. Atas apa-apa yang haram baginya dari menampakkan rasa resah pada lisan. Berupa menampakkan menampakkan jazai di kamus ragu, resah, cemas. Itu gelisah ya. Lawan dari sabar. Jaza itu lawan dari sabar, ngeluh. Oh ya. Dari berupa menampakkan rasa keluh kesah pada lisan atau pada hati atau pada anggota badan. Karena sungguhnya manusia ketika lepas musibah maka ia berada dalam 4 keadaan. Terkena musibah. Hulul lepas Ustaz. Salah.
hulul lepas Maksudnya atau tuh ketika terlepasnya musibah, maksudnya ketika musibah itu menimpa, terlepas dan menimpa manusia, dia itu memiliki 4 keadaan. ya. Kalau enggak marah, yang pertama kalau enggak dia bersabar, kalau enggak dia ridho, kalau enggak itu. Jadi manusia itu ketika ada musibah, ini Oh dia iya. memiliki keadaan. Bisa jadi keadaan pertama dia marah-marah, kedua dia sabar, ketiga dia ridho, dan keempat dia bersyukur. Tinggal nanti manusia itu mau pilih yang mana gitu loh. Jadi nggak lepas dari 4 keadaan ini. Ya, namun Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Baik, berikut. Ummu Ibrahim ya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Ahsanallahu ilaik Ustaz. Nah, baca ya Ustaz. Ya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala hadhihi arba'u halatin takunu lil insani indama yusabu bil musibati. Nah, Ammal berikutnya. halul ula Oh ya, berikutnya ya. Hadi arba'al halatin ya, benar. Ya, teruskan. ammal halul ula an yatasakhata imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihi. Atasakhutu biqalbi an yakuna fi qalbihi wal a'yadu billahi syai'un ala rabbih minas sukhti atau sakhoti ya Ustaz. Dua-duanya ada, dua-duanya boleh. Boleh sakhoti atau sukhti ya. Kalau sukhun itu marah, kalau sakhot itu murka. Ya, Kita sama. pilih sukhti. Sukhti, marah-marah ya. Ana lanjut dulu. Iya, wasyarah. Syai'un ala rabbihi minas sukhti wasyarahi ala Allahi wal a'yadu billahi wa ma asbahahu. Wa yash'uru wa yash'ura ya Ustaz. Wa yash'ura ikut an yakuna bukan Ustaz? Oh Enggak, udah baru ikhwan. selesai. Udah Ya. titik dah. Wa yash'uru wa kannallaha qad zalamahu bihadhil musibati. Wa amma sukhtu bil lisani fa an yad'uwa bil waili wa suburi ya wailah ya suburah wa an yasubbad dahra fayu'dillaha azza wa jalla lala wa an yasubbad dahra fayu'dillaha azza wa jalla wa ma ashbaha dhalik wa ammat tasakhutu bil jawarihi mithlu an yaltima khaddahu au yasfa'a ra'sahu au yantifa sya'rahu au yashqa thawbahu wa ma ashbaha hadza halus sukhti halul hali'ain alladziina khurimu thawabu wa lam yanju minal musibati balil Hurimu sawaba. Hurimu sawaba. khurimu harama yuhal. Ini bukan naibul fa'il Ustaz. Itu wawunya sebagai apa kalau naibul fa'il? Hurimu mu. Habis mim kan ada wawu jamak. Itu naib. Fa'ilnya wawu jamak. Ya, ini asawab, ini maful bihi tadinya. Terus walam yanju minal musibati balil ladzina iktasabul itsma fasara indahum musibatani musibatun fid ini bisakhati ini bisa khoti wa di sini ya. musibatun fid dunya ya berarti dengan iya ya. Yang di atas tadi itu kita baca sakhot ya. Karena di sini dia pakai fathah ya, bisa. Berarti yang atas tadi kita artikan sakhot ya. Iya terus kan. Bisa juga Ustadz. Nanti kan kalau kayak di surah Ali Imran itu sakhat ya Ustadz. Tapi di sini kayaknya kalau kemarahan dengan marah ya enaknya sakhito. Nah, tapi memang yang ini bisa benar kalau ini dengan apa ya? Marahan ya. Iya, sama sih Ustadz. Iya, teruskan dulu. Nah,
wa musibatun fid dunya bima atahum mimma yu'allimuhum. Mimma yu'limuhum. Iya. Yu'limuhum. Mimma. Nah, padahal sukun ana baca fathah. Mimma yu'limuhum. Ya. Amal halu tsaniyatu fasabru 'alal musibati bi an yahbisa nafsahu huwa yakrahul musibata wala yuhibbu an waqa'at lakin yusabbiru nafsahu la yatahaddatsu bil lisani bima yusghitu Allahu wala yaf'alu bi jawarihi. Itu ha. Kalau askhoto membuat marah, membuat murka. Kalau sakhito yaskhotu marah. Perhatikan ya. Bima yuskhitullaha. Itu nanti failnya kembali kepada ma tadi. Dhamir huwa kembali pada ma. Dengan sesuatu yang membuat, sesuatu tersebut membuat murka Allah. Itu maf'ul bi ya, Allahnya itu. Askhoto yusghitu. Ana kira yang membuat murka, siapa yang membuat yang murka Allah? Lala. Berarti ana yang keliru Ustaz. Ya. Bisa kalau wa ana Ustaz. La yatahaddatsu bil lisani bima yusghitullaha wa la yaf'alu bi jawarihi ma yughdibullaha wa la yakunu fi qalbihi syai'un 'ala Allah abadan wa huwa sabirun lakinnahu karihun Karih. laha. Nah, baik. Perhatikan dulu ya. Ini adalah 4 keadaan ketika seseorang itu tertimpa musibah. Ya, ini 4 keadaan yang terjadi atau yang ada lil insan bagi seorang insan. Takunu yang ada lil insan bagi seorang insan. Indama ketika dia ditimpa dengan musibah. Ya, gitu ya nantikannya ya, salah. Coba lagi ulangi lagi Ibrahim. Ini adalah 4 keadaan ketika seorang insan itu ditimpa musibah gitu. Nah, iya gitu aja ya, saya ringkasnya. Terus kan ada yang pertama. Amal halul ula, keadaan yang pertama, dia marah atau tidak terima. Ima biqolbihi, baik dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan anggota badannya. Iya. Marah dengan hati, yaitu marah di hatinya, wal'iyadzubillah, syai'un sesuatu maksudnya ini sesuatu yang negatif kepada Rabbnya Iya. gitu ya Ustaz. Jadi itu Sesuatu sesuatunya yang itu antum tafsirkan dari min aja, minas sukhti wasyarohi. iya, Jadi an yakuna fi qalbihi, sesuatu di dalam hatinya ada, yakun itu ada, kita dengan ada ya. An yakuna ada di dalam itu sesuatu, ala robi suatu atas robnya min berupa kemarahan. Ya. Ayo diteruskan. ada sesuatu kepada Rabbnya berupa kemarahan dan syarah apa ya Ustaz? Syarah tadi apa ya, nanti kamu lupa tadi. Syarah. Syarah itu Coba cari tadi anak buka di kamus. Bentar, anak buka kamus. Tadi nggak cocok Ustaz anak mengartikannya. Syarah bentar. itu kerakusan gitu. Kenapa? Keinginan yang besar, kerakusan, keinginan yang besar. Iya, tadi iya karena aku saya cari itu ya. Alam kita lewatkan dulu aja ya. Maksudnya, mau ulang. Iya. Ada di dalam hatinya itu berupa sesuatu dari kemarahan kepada Allah, kepada Rabbnya, waliyadzubillah, wa ma asbahahu, dan yang semisalnya. Wa yash'uru, dan dia merasa seakan-akan Allah itu telah mendoliminya dengan musibah ini. Ya, ini kalau yang marah dengan hati ya. Jadi di hatinya itu ada sesuatu terhadap Allah berupa rasa marah, rasa Allah syarah ini Allah alam, nanti kita cari artinya ya. Dan dia merasa dia didolimi dengan musibah ini. Terus wa sukhtu bilisan. Adapun marah dengan lisan,
maka dia menyeru kepada kehancuran. Yadu itu berdoa. Berdoa bilwail, doa dengan celaka. Berdoa dengan doa celaka, dengan doa yang celaka, doa yang jelek, doa yang celaka. Wasubur sama ini maknanya wail. Kirain Ana ini maksudnya itu dia kan mengeluh tuh, ya wailah, ya taburoh, ini maksudnya kirain wahai Tuhanku, wahai celakalah aku, kayak gitu. Kira anak kira ya doa ini maksudnya ya dia ngomong gitu, Ustaz. Ya yadu itu ya berdoa dengan kecelakaan lah, dengan kecelakaan dan subur maknanya sama. Ya wail, Kebinasaan gitu. binasaan, ya wailah, duhai celakanya aku, duhai binasanya aku. Ngeluh gitu, Ustaz. Mungkin gitu. Tapi ya bian yadu ini yang menyeru. Ya bisa juga menyeru dengan kecelakaan dan kebinasaan. Terus Kemudian wa'an itu dan dia mencaci waktu, mencaci masa, mencela masa. mencela masa, terus maka dia menyakiti Allah. Menyakiti Allah Azza wa Jalla. Wa ma asbaha dzalika, dan yang dengan apa-apa yang semisal dengan hal itu. jadi ini misalnya juga kadang-kadang orang yang musibah kan ya, waduh matilah aku, hidup tanpamu nggak bisa gini-gini, ini termasuk yad'u bil wail juga ya. Jadi ya ngomong berdoa dengan doa celaka itu. Terus wa amma sukhtu bil jawari, Pun marah dengan anggota badan, misalnya dia itu menampar pipinya atau menjedotkan kepalanya, ya Ustaz. membentur-benturkan kepalanya, Benturkan kepalanya atau menjambak rambutnya yantifa atau mencabut ya. mencabut, menggundul. Tapi enggak. biasanya kalau ibu-ibu kan menarik-narik rambutnya, menjambak-jambak rambutnya. Jambak itu kemarin lupa. Jambak itu haliko, mencukur kan, al haliko Iya, asal. ini kan Ana lihat di kamus itu menarik, Ustaz. Menarik. Iya, kalau natful. Rambut. Jadi kalau natful ibti kan dalam hadis itu kan ada kan khamsun minal fitrah, 5 yang termasuk dari sunan fitrah. Di antaranya natful ibti. Natful ibti itu mencabut bulu ketiak. Yang mungkin bisa diartikan menarik ya, menjambak. Tapi kalau menjambak enggak, menjambak ada ininya lagi, bahasa Arabnya lagi. Kalau ya, maksudnya kalau bahasa kita narik-narik rambut berarti menjambak. Menjambak kali ya. Ya, menjambak rambutnya ya, rambutnya terus atau merobek. Atau merobek bajunya dan asbaha hadza, dan yang semisal dengan yang ini. Ini biasanya kalau wanita ya, kalau tiba seperti kehilangan suaminya atau kehilangan anaknya ya, atau orang tuanya. Terus ini adalah keadaan marah, ketika marah. iya. Hali ini itu apa, Ustaz? Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Haliin orang yang berkeluh kesah. Halua Kalau hali itu takut, berkeluh kesah ya, Ustaz. Ini enaknya bagaimana menurutkan? Keadaannya orang yang berkeluh kesah, orang yang nggak sabar, orang yang sabar lah ya. Keadaan mereka ini, orang-orang yang marah ini, diharamkan atasnya pahala. Diharamkan atasnya pahala. Walam yanju, dan mereka tidak selamat dari musibah. Bahkan orang-orang yang bahkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dosa. Dan mereka mendapatkan 2 musibah. Jadi, yang pertama musibah di dunia. Maka jadilah mereka memiliki 2 musibah. Musibah yang pertama, musibah
dalam agamanya dengan kemurkaan gitu ya. Ya, dengan marah-marah itu. Dengan kemarahannya itu ya Ustaz, dia mendapatkan musibah dalam agamanya. Kemudian musibah di dunia dengan apa yang datang kepada mereka. Mimma, yaitu dari apa-apa yang telah yang menyakitinya. Dia menyakitkan mereka. Yang menyakitkan. Jadi maksudnya itu orang yang marah itu berarti mendapatkan dua musibah itu, musibah di dunianya karena marah tidak terima itu dia dapat dosa ya Ustaz. Kemudian marah yang kedua itu di agamanya maksudnya. Musibah dalam agamanya karena dia marah maka dia dapat dosa. Kemudian musibah di dunia ya atas musibah yang menyakitinya itu. Jadi dapat dua musibah jadinya Ustaz. Misalnya kalau seorang itu kehilangan anak, misalnya si fulan anaknya meninggal, ini kan musibah. Ini musibah di dunia, dia diterima musibah ini. Nah, kalau dia marah-marah berarti dia dapat satu lagi musibah dalam agamanya. Naudzubillah min dzalik. Iya, ini bersabarlah Lanjut ya kalian ya. Ustaz. Adapun keadaan kedua. Adapun keadaan yang kedua, maka dia bersabar atas musibah bi an yahbisa nafsahu dengan menahan nafsunya, menahan dirinya, dengan menahan dirinya. Dia membenci musibah akan tetapi dia juga tidak menyukainya. Dan tidak, langsung aja dia membenci musibah. Dia membenci musibah dan tidak menyukai. Wala yuhibbu dan tidak menyukai hal itu terjadi. Hanya itu musibah itu, kembali ke musibah tersebut. Jadi huwa yakrahul musibata wala yuhibbuha. Dia membenci musibah itu dan tidak menyukainya. Wala yuhibbu dan dia tidak menyukai musibah itu terjadi. Lakin Ustaz, ulang Ustaz. Dia benci musibah tersebut dan tidak menyukainya. Dan dia tidak menyukai musibah itu terjadi. Akan tetapi dia mensabarkan dirinya. Dia tidak dia dengan dia tidak berbicara dengan lisannya mengenai apa-apa yang membuat Allah murka. Dengan apa-apa yang membuat Allah murka. Dia tidak ngomong dengan lisannya sesuatu yang membuat Allah murka, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia tidak berbuat dengan anggota badannya sesuatu yang membuat Allah marah. Ya, terus? Dan tidak ada pada hatinya sesuatu yang negatif kepada Allah selamanya. Ya. Fahuwa, maka dia bersabar, akan tetapi dia membenci perkara tersebut. Maka dia menjadi orang yang sabar, akan tetapi dia membenci perkara tersebut, musibah tersebut, gitu Ustaz. Musibah tersebut. Kalau baca enak Ustaz, tapi menjalaninya, Masya Allah. Ya iyalah. Ya kita namanya ilmu itu ya, ilmu itu nanti kan Allah akan memberikan taufik, ya taufik untuk kita bisa mengamalkan itu ilmu tersebut. Jadi di samping hidayah bayan, kita juga butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita baca ini. Tapi ini gimana Umadelin? Satu lagi ya. Iya, khusus hostnya ini. Ayo teruskan ayo Umadelin, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim rahimahullah ta'ala. Wal halu salisatu arido bi an yakuna al insanu munsyarihan sadruhu bi hadhihi musibati wa yardo biha ridoan taman wa ka'annahu lam yasubba biha. Atau ka'annahu lam biha. Ya apa? Yasubba. Yusab. Itu kan dari kata Yusaba, Yusibu. Oh ya, yusabba biha. Yusab biha. Wal halu ar-rabi'atu asyukru. Fayashkurullaha 'alaiha wa kana an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalamu
idza idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin Mm-mm. wa yaskurullaha min ajalin anallaha. Min ajli ya. Oh, jadi dia mudhofun ya Ustaz. Tidak mudah. Nanti ananya itu masdar awal. Min Min ajli ajli anallaha yurattibu ya Ustaz. yuratibu. Anallaha yurattibu lahu minas sawabi ala hadhil musibati aksara mimma asobahu. Mm-mm. Walihadza yuzkaru an ba'dil abidati annaha usibat fi asbu fi Us ya usbu'ihi fi usbu'iha. Jadi bisa usbu'iha. usbu jari. Fahamidat Terus fahamidatil fahamidat fahamidatil Allahu ya Ustaz. halah fahamidat itu hamidat tak tanis itu failnya Oh, perempuan tadi iya. abidat itu Berarti fahamidatillah. Allah ya. Mm-mm. Fahamidatillaha ala dzalika wa qalu laha kaifa tahmadina Allahi wal Tahmad itu fil mudhari. Hamidah oh, yahmadu yahmadani yahmaduna sampai anti tahmadina ya kan. kamu bagaimana kamu bersyukur? Ha ya Ustaz ya. Maf'ulun bih. Kaifa bagaimana kamu memuji Allah bersyukur ada Hmm. Allah. Wal usbu sementara jarimu itu Qad asabahu ma asabahu. ya qalat Qalat inna halawata ajriha ansatni ya maror maror. marorata sabriha wallahu muwaffiq. Hmm. Tsumma saqal mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-ayatul lati fihal hasu ala sabri. Al ayati sako itu membawa al ayati membawakan kemudian mu'alif Maf'ulun bihi ya Ustaz. ayat yang di dalam itu adalah anjuran atas sabar. Al ayati maf'ulun bi ya. Ya, al-ayati allati fiha hasu ala sabri wasana'u awasana kok ini masa beda lagi Nah, ya. al hasu itu ya. Kemudian wasana'u Beda ala lagi. Wasana'u ala fa'ilihi. Waqala wa qaulullahi subhanahu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. ya. Al-Imran mi'atan 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 fa'amarallahu mu'minina bimuqtada ya. imanihim wa bisyarafi Ya bimuqtada imanihim wa bisyarafi imanihim bihadhil awamiri al-arba'ati iya al-arba'ati. aisbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sama tadi ya Ustaz Ya. Al-Imran mi'atan fasabru anil ma'siyati wal musabiratu ala ta'at Wal musabaratu wal musabaratu ala ta'ati wal murabit ya Ustaz wal murabitat murabatatu wal murabatatu kasratul khairi wa tatabi'ul khairi wa taqwa ta'ummu dzalika kullahu ta'ummu dzalika wa kullahu. ya wa taqwa ta'ummu dzalika kullahu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sudah Ustaz. Baik, perhatikan dulu ya.
Dari mana? Keadaan yang ketiga adalah ridho, yaitu seseorang menjadi bahagia di dadanya dengan Seorang insan itu keadaannya itu munsyarihan, lapang dadanya. apa Ustaz? Munsyarihan itu lapang. Insyirah, Lapang. Iya. Bukan senang ya? Senang bahagia bukan ya? Oh, Enggak, lapang lapang dadanya. dadanya dengan musibah ini dan dia ridho dengan ridho yang sempurna Dan seakan-akan dia menuangkan seakan-akan dia tidak tertimpa musibah ini. oh ya, seakan-akan dia tidak tertimpa dengan musibah ini. Ridho Dan itu. Ya, jadi perhatikan di sini ridho terhadap musibah itu dadanya lapang dengan musibah ini dan ridho dengan musibah ini dengan ridho yang sempurna dan seakan-akan dia itu tidak tertimpa dengan musibah ini. Ini tingkatan ketiga ya, ridho. Karena nanti di antara tingkatan ini nanti kalian pilih yang paling bagus, yang paling tinggi yaitu syukur ya. Yang terakhir ini yang bagus ini. keadaan yang keempat adalah syukur. Maka Iya. bersyukurlah kepada Allah atas ini sebagaimana atas maka musibah dia bersyukur kepada Allah alaiha atas musibah ini. Atas musibah ini sebagaimana Nabi SAW apabila melihat adapun Nabi dan Nabi SAW apabila melihat apa yang dia benci, dia berkata alhamdulillah ala kulli hal. Iya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah di setiap keadaan. Iya. Maka bersyukurlah kepada Allah dari balasan min ajli. Enggak, min ajli. Maka dia bersyukur kepada Allah min ajli karena. Maka dia bersyukur kepada Allah min ajli karena pahala karena sesungguhnya Allah mengatur untuknya berarti itu memberi untuknya ganjaran dari musibah ini lebih banyak dari yang dia timpa gitu Ustaz. Nah, jadi kan fayashkurullah maka dia bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut? Min ajli karena bahwasanya Allah akan yuratibulahu akan memberikan kepada dia minasawab, memberikan kepada dia pahala atas musibah ini yang mana pahala itu aksaro lebih banyak mima dari musibah yang menimpa dirinya. Mafhumnya. Walihada karena oleh karena itu sebagian ahli ibadah menyebutkan gitu. Disebutkan karena inilah dihikayatkan disebutkan dari sebagian ahli ibadah tukang-tukang ibadah wanita ini ya, tukang-tukang ibadah tapi yang para wanitanya, orang ahlul ibadah tapi wanitanya, abidat ya, abidat itu ahlul ibadah wanita, disebutkan dari sebagian tukang ibadah wanita bahwasanya apabila mereka terkena dia terkena musibah di jarinya, kemudian dia maka dia memuji Allah atas itu. Atas musibah tersebut ya, atas musibah itu. Dan mereka berkata kepadanya, bagaimana memuji Allah atas sementara jari telah jari kamu sungguh tertimpa apa yang tertimpa gitu Ustaz. Sesuatu. Jadi bagaimana engkau faqalulaha, mereka pun orang-orang berkata kepada tukang ibadah tersebut, ahli ibadah tersebut, bagaimana engkau memuji Allah sedangkan sementara qad asobahu. Jadi jari kamu telah tertimpa perkara yang menimpanya, yaitu tertimpa musibah gitu maksudnya. Iya, dia berkata sesungguhnya balasannya manis ya Ustaz. Enggak, manisnya pahalanya. Manisnya balasannya membuatku lupa dari pahitnya kesabarannya. Iya, jadi manisnya pahala musibah tersebut
telah membuat aku lupa pahitnya kesabaran di atas musibah tersebut. Dan Allah lah yang memberi taufik. Jadi ini tingkatan yang keempat ini nanti yang disebutkan ya, tingkatan keempatnya yang paling tinggi di antara 4 tingkatan tadi. Jadi kalau nanti kita ditakdirkan dapat musibah yang muklimah, yang menyakitkan, kita betul bersyukur karena ini tingkatan yang paling tinggi ya. Kemudian mu'alif Kemudian mu'alif menyampaikan beberapa membawakan ayat yang sakom ya, membawakan beberapa ayat yang yang di dalamnya terdapat ada motivasi untuk bersabar dan dan pujian atas pelakunya. dan ada seorang yang bersabar ya. Terus Maka dia berkata, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan sabarmu dan apa Ustaz ini warabitu? warabito itu kalau di sini dimaknakan sama beliau kasratul khair, memperbanyak kebaikan. Dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Maka Allah memerintahkan kepada para mukminin untuk dengan menurut enggak, muqtada itu tuntutan. Maka Allah memerintahkan mukminin dengan tuntutan keimanan mereka sesuai keimanan mereka dan kepercayaan, syaraf, kemuliaan. dengan kemuliaan iman mereka. Dengan perintah ini ada 4. Dengan perintah-perintah yang 4 ini. Dengan perintah-perintah ini, dengan keempat perintah ini. Nah, dengan keempat perintah ini, isbir, bersabar, sabiru, ya, menguatkan kesabaran, itu dan itaqullah. Ini 4 ya. Iya. Di sini fasobru, maka kesabaran dari musibah dan musabaratu dan menguatkan kesabaran kepada ketaatan dan ribat, memperbanyak kebaikan, memperbanyak kebaikan dan mengikuti kebaikan. Dan takwa meliputi itu semuanya. Dan takwa itu mencakup semuanya itu. Iya, sudah Ustaz sampai situ aja. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Nah, ini tadi berarti kita yang belum ini mulaimah dan mulaamah ya, kita kan cari dari kamus. Kemudian ini tafsir dari ayat robitu ya. Isbiru wasobiru warobitu. Robitu ini maknanya kita lihat di tafsir nanti insya Allah ya. Iya, menjaga perbatasan. Kalau kita lihat di artinya itu ribat itu perbatasan. Bersiap siaga. Iya, menjaga perbatasan. Cuma di sini wal murabatatu kasratul khair wa tatabu'ul khair. Alam ini, maka nanti kita coba ulangi lagi di minggu depan ya. Iya. Yang ini. Kemudian di sini faedahnya juga ketika seorang itu terima musibah dia bersyukur kepada Allah ya. Karena sebagian ahlul ibadah yang para wanita begitu ketika dia tertimpa musibah dia mengucapkan dan dia bersyukur kepada Allah ya. Katanya manisnya pahalanya itu telah membuat aku lupa pahitnya bersabar atas musibah tersebut. Kita cukupkan dulu sampai sini ya. Berarti tadi mula'amah atau mula'imah, kemudian masalah ribat ini ya, tafsir ribat. Saya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.